Halo teman-teman, kembali lagi pada materi membuat aplikasi pembelajaran secara online. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat API untuk tambah admin. Nah, sebelumnya kita sudah membuat controller adminnya. Sekarang kita akan membuat API untuk tambah adminnya. Baik teman-teman, sebelum itu silahkan dibuka untuk file project teman-teman, yaitu menggunakan text editornya. Silahkan dibuka. Nah, di sini saya masih menggunakan text editor Sublime ya. Baik teman-teman, nah di sini untuk membuat API tambah admin kita butuh beberapa library. Silahkan pertama teman-teman tambahkan di bawah request ini, teman-teman tambahkan yaitu library session. Nah, teman-teman silahkan di situ ditambahkan untuk library sessionnya dengan cara seperti ini. Silahkan teman-teman ketikkan kode ini ditambahkan untuk library sessionnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan library session bawaan dari Laravel ya. Silahkan teman-teman ketikkan. Nah, jika sudah, teman-teman juga harus mengimpor library untuk JWT. Nah, untuk library JWT bagaimana cara impornya itu sudah disediakan pada dokumentasinya ya. Silahkan teman-teman buka kembali dokumentasinya di sini, yaitu PHP JWT ya, seperti ini. Kemudian pilih yang tadi, diinstal JWT. Nah, scroll ke bawah, di sini ada installation ya. Kemudian ada example atau contohnya nih. Nah, pertama teman-teman harus menggunakan library-nya seperti ini nih. Nah, di sini ada nih use Firebase, kemudian JWT, kemudian JWT. Nah, ini teman-teman bisa copy atau teman-teman bisa ketikkan. Ini teman-teman copy atau teman-teman ketikkan ya. Ini teman-teman copy atau teman-teman ketikkan, lalu di copy di text editornya di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman pastikan menggunakan seperti ini ditambah dengan backslash ya, supaya nanti terbaca pada project Laravelnya ya, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan library response. Nah, ini library dari bawaannya Laravel. Nah, ini buat apa teman-teman? Respon ini nanti untuk menerima inputan atau respon dari form ya. Jadi form itu akan dikirim dan responnya akan dibaca menggunakan library respon ini teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu apa aja lagi yang dibutuhin nih? Nah, silahkan teman-teman tambahkan juga library validator. Nah, library validator ini adalah library untuk validasi inputan. Jadi teman-teman, inputannya itu harus divalidasi supaya lebih aman ya. Kemudian apalagi teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan library decrypt encrypt-nya gitu ya, decrypt exception-nya. Di sini teman-teman tambahkan seperti ini. Nah, ini bawaannya Laravel juga library ini ya. Teman-teman tambahkan seperti ini. Nah, yang terakhir itu teman-teman bisa impor terlebih dahulu modelnya. Nah, di sini sama menggunakan use juga seperti ini, menggunakan use app seperti ini backslash baru nama modelnya, misalnya admin seperti ini. Udah selesai. Jika sudah, coba di save terlebih dahulu ya. Nah, sudah. Lalu kita akan membuat fungsi tambah admin ya. Di sini teman-teman scroll aja. Di sini kita buat yang namanya public function ya. Seperti ini. Nah, membuat public function, lalu kita beri nama misalnya tambah admin seperti ini. Kemudian ada request-nya ya. Request ini untuk menerima inputan atau request dari form ya. Kemudian di sini ada $request ya, kita buat variabel ya. Seperti ini. Jangan lupa dibuka kurungnya seperti ini. Nah, sampai di sini teman-teman sudah membuat functionnya. Lalu teman-teman bisa membuat satu variabel validator seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba memvalidasi seperti ini menggunakan fungsi validator ya, bawaannya dari Laravel. Nah, kemudian kita pakai seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Apa yang ingin divalidasi? Semua request ya kan, semua request. Jadi kita panggil seperti ini, semua request. Ini seperti ini. Ini menggunakan al ya, seperti ini. Jadi semuanya kita panggil. Semua request itu kita validasi. Nah, ini ada underscore, kita hapus dulu ya. Nah, semua request kita validasi di sini, kemudian koma ya. Apa yang ingin divalidasi? Buka kurung seperti ini ya. Kemudian nanti di sini ada isinya apa saja yang ingin divalidasi. Nah, di sini misal nih kita buat enter aja ya supaya enak ya. Nah, ini misal kita buat enter seperti ini. Misal nama mau divalidasi ya. Misalnya nama itu ingin divalidasi bahwa nama itu wajib diisi. Berarti harus require ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian apalagi? Ada email. Seperti ini. Nah, kemudian email ini harus apa? Harus require juga ya. Seperti ini. Kemudian email juga harus unik. Jadi email juga harus unik ya. Nah, email ini harus unik juga menggunakan tanda atau seperti ini. Kemudian seperti ini. Unik. Ya, seperti ini ya. Unik. Nah, uniknya itu dari mana? Dari tabel admin ya. Di sini diketikkan seperti ini, tabel admin ya. Seperti ini. Kemudian ada password seperti ini. Nah, passwordnya itu kita buat require saja. Ya, kita buat require. Nah, kemudian di sini ada apa lagi nih? Ada token ya. Ada token. Nah, di sini kita pakai petik ya, kita pakai petik. Jadi ini semua yang akan diinputkan, ke dalam function dari tambah admin ini ya. Ini juga kita buat seperti ini. Nah, sudah seperti ini, jangan lupa di sini ditutup kurungnya, kemudian dikasih titik koma seperti ini. Baik teman-teman, sampai di sini ya. Jika teman-teman ingin melakukan ceknya atau untuk memeriksa kondisi validatornya itu, teman-teman bisa ketikkan di bawah sini ya. Menggunakan if, misalnya $ validatornya itu ya. Ini besar harusnya kecil. Ini v validator ya. Seperti ini. Kemudian jika validatornya itu file atau salah seperti ini. Nah ya, ini jangan lupa tutup kurung seperti ini. Nah, maka kondisi apa yang akan dijalankan? Kita return ya, kita kembalikan nilainya. Nah, menggunakan fungsi respon ya. Menggunakan fungsi response ya, response. Nah, ini dari bawaannya Laravel. Apa yang mau diresponskan itu yaitu dalam bentuk JSON ya kan, dalam bentuk JSON. Nah, ini nanti kita buka kurung seperti ini. Sudah, kemudian kita isi arraynya apa saja. Misal nih, misal kita isi ini status pertama ya, status. Nah, statusnya itu misal gagal gitu contohnya. Kemudian di sini kita isi pesannya, misal ya. Contoh seperti ini. Nah, ini kita isi $validatornya ya. Nah, kemudian kita isi variabel validator, kita panggil message-nya ya. Kemudian kita buka dan tutup kurung. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini lalu kita kasih titik koma lagi. Nah, sudah sampai di sini kita sudah melakukan validasi inputan dari form atau formulir. Nah, jika teman-teman ingin mencobanya, teman-teman bisa menggunakan Postman. Nah, misal nih kita sudah membuka Postman, tapi nanti itu kita coba di materi sebelumnya. Teman-teman siapkan saja. Nanti kita akan coba di materi selanjutnya. Teman-teman silakan coba install saja Postman. Nanti ini akan kita gunakan selama proses pembuatan backend gitu teman-teman ya.
Baik teman-teman, di sini kita lanjutkan saja kodenya ya. Ini sudah divalidasi. Lalu kemudian kita coba ambil variabel tokennya ya. Nah, seperti ini kita ambil dari response ya. Dari request, sorry. Kita ambil dari request. Nah, request itu dari mana? Dari sini nih teman-teman ya. Kita ambil dari sini, kemudian ini kita pilih yang token seperti ini ya. Nah, ini titik koma. Nah, sudah ya. Nah, ini kita scroll dulu ke bawah supaya lebih lebar terlihat. Nah, kemudian token sudah diambil. Nah, lalu kita coba dulu cek tokennya itu ada nggak sih di database. Caranya gimana? Coba kita buat variabel baru ya. Misalnya token db, contoh nih seperti ini. Kemudian kita panggil madmin. Seperti ini, kita panggil madmin, kemudian kita panggil modelnya dan kita buat kondisi seperti ini. Nah, kita buat kondisi seperti ini, kita cek tokennya. Token itu ada nggak sih di dalam tabel adminnya? Kalau misalnya ada gitu kan, ini kita isi token ya. Kita isi tokennya. Kalau misalnya, nah ini kita cara ngeceknya kita panggil count saja seperti ini. Kita lihat jumlahnya itu ya. Kita lihat jumlah token dengan kondisi seperti itu apakah ada. Nah, di sini kita buat kondisi if. Nah, ya if $token db lebih besar dari 0. Nah, jika token db-nya itu lebih besar dari 0, ya, lebih besar dari 0 berarti ada, ya kan? Nah, jika tidak itu apalagi gitu ya nanti kondisinya. Nah, kita coba isi kondisi yang jika dia lebih besar dari 0 ya. Jika dia lebih besar dari 0, maka kita ambil key dulu. Kita akan mengambil kuncinya itu dari environment ya. Kita akan mengambil dari environment. Nah, kita menggunakan ini saja, fk-nya bawaan dari Laravel ya. Seperti ini sudah. Kita sudah ngambil key dari environment. Kemudian kita akan coba melakukan decode. Ya, seperti ini. Kita akan decode JWT-nya, kita decode. Nah, ini fungsi decode-nya. Decode dari JWT, kemudian kita decode itu si token. Jadi token ini itu bisa kita encode dan bisa kita decode ya. Kita bisa generate token itu menjadi acak, kemudian kita juga bisa mengembalikannya lagi dengan syarat harus sama key-nya. Kalau misalnya key-nya tidak sama, maka tidak akan bisa di-decode. Gitu ya, 256 seperti ini. Nah, ini fungsi untuk melakukan decode-nya. Nah, sudah ya. Kenapa ini bisa dilihat di mana untuk fungsi ini? Kita kembali lagi ke dalam dokumentasi. Nah, ini ada di dokumentasi. Contohnya nih, misal. Nah, ini decode JWT. Decode JWT, kemudian ada key-nya, kemudian ada array. Nah, ini fungsinya memang sudah bawaan dari dokumentasi ini. Ada note-nya nih, silahkan dibaca note-nya nanti. Nah, itu array asosiatif ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi decode ini ya. Yuk kembali lagi ke coding kita. Nah, di sini sudah didecode, Nah, kemudian gimana caranya untuk membaca isi dari decode itu? Nah, ini kita buat satu variabel lagi, $decode ya. Kemudian underscore array seperti ini. Nah, ini kita buat variabel array. Kita buat dalam kurung seperti ini, array ya. Nah, kemudian kita buat decode ya. Seperti ini. Decode ya. Nah, pastikan ini sama ya. Pastikan ini sama. Jadi kita masukkan decode ini ke dalam variabel array ya. Oke, sudah. Nah, jika sudah, kita pakai kondisi. Pertama, kita akan coba melakukan decode-nya ya. Kita akan coba melakukan decode apa aja yang akan kita isikan. Kita asumsikan kita ingin mendecode namanya tipe data yang sudah kita encode itu yaitu xtime ya. Contohnya gini. Ini kita panggil saja $decode array seperti ini ya. Kemudian jangan lupa dipanggil ininya, misalnya
kita sudah memasukkan, ini asumsinya kita sudah menggunakan JWT untuk encode ya. Jadi data yang di encode itu nanti ada. Nah, ini kita ketikkan saja dulu seperti ini, X time ya, seperti ini. Nah, contoh ya, ini seperti ini. Nah, ini lebih besar dari time, misalnya seperti ini ya. Jadi ini nanti akan kita pakai untuk validasi apakah tokennya sudah kadaluarsa atau belum gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan panjang ya teman-teman ya. Nah, ini kita misal nih, oh tokennya dia belum kadaluarsa. Ya udah, kita buat di sini seperti ini. Kita akan menambahkan admin ya, seperti ini. Kemudian kita buat fungsi create. Nah, seperti ini ya. Kita buat fungsi create. Nah, fungsi create ini di dalamnya nanti ada yang namanya array ya. Fungsi create ini ada array seperti ini. Arraynya ini kita isi, misal nih ada nama. Nama ini kita isi dari sini, dari $request ini. Kita isi dari situ ya. Kita isi seperti ini. Kita panggil misalnya nama ya. Kita panggil nama, kemudian ada nama, kemudian ada email. Nah, seperti ini ya. Silahkan teman-teman coba ketikkan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ada email. Kemudian ada apa lagi? Ada password. Nah, ini password ini akan kita enkripsi ya. Oke, kita panggil dulu di sini password misalnya seperti ini ya. Contoh seperti ini ya. Nah, password akan kita enkripsi menggunakan fungsi encrypt ya, seperti ini. Encrypt pakai Y. Seperti ini ya. Nah, fungsi ini akan kita gunakan untuk melakukan enkripsi password di Laravel ini ya. Nah, sudah ya teman-teman ini. Nah, jangan lupa ini seperti ini ya. Untuk dibuka, kemudian jika gagal itu. Nah, jadi cara membaca kodenya, jika untuk model admin itu ditambahkan data, maka nanti di sini akan kita tampilkan responnya apa. Jika gagal, maka responnya apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, lalu kita akan coba, misal nih kita akan menampilkan respon. Nah, ini kita copy aja ya, supaya lebih cepat. Ini kita copy di sini. Statusnya misalnya berhasil ya. Contoh, misalnya statusnya berhasil. Lalu di sini pesannya kita ubah pesannya jadi data berhasil disimpan. Oke, sudah ya, di sini sudah. Kalau misalnya berhasil, nah data berhasil disimpan. Kalau misalnya gagal, di sini kita copy dan ini kita paste. Nah, maka di sini ada gagal seperti ini, kemudian ini gagal ya, seperti ini. Sudah. Kalau sudah, silahkan di save. Nah, untuk jika berhasil disimpan, maka fungsinya ini jika gagal ini. Nah, ini kan masih di dalam fungsi jika berhasil, jika tokennya itu belum kadaluarsa ya. Lalu jika kadaluarsa bagaimana? Nah, ini kita buat berarti gagal seperti ini. Kemudian kita buat saja pesan, misalnya token kadaluarsa, contoh ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah ya, sudah token kadaluarsa. Nah, jadi sampai tahap di sini untuk fungsi tambah adminnya sudah ya teman-teman, sudah dibuat fungsi tambah adminnya. Nah, ini silakan disimpan. Baik teman-teman, semuanya sudah berhasil diketikkan untuk fungsi tambah adminnya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa membuat fungsi tambah admin, tetapi masih belum bisa digunakan karena akan ada settingan lainnya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Silahkan teman-teman pelajarin lagi dan silahkan teman-teman ketikkan untuk fungsi ini dan dibuat dulu fungsinya. Lalu nanti jika ada kendala dalam membuat fungsi ini, bisa hubungi tim pengajar. Terima kasih.